Halo, halo para pendengar podcast The Cho Sisters sekalian. Jumpa lagi dengan aku Cho Sweetie dan Aku Chorizo dengan diiringi oleh Cocktail Merlin. dan Baby Shark di latar. Maafkan dirilah terganggu. Aduh, seru kok. Kan ini namanya menolong kita sehingga kita tidak perlu cari background musik lagi. Udah. Oh, nggak perlu pakai backsound. Nggak pas ini teh. Hari ini kita nih gua dari kemarin kayaknya udah beberapa kali ya kita cerita sejenis gitu. Bagaimana perilaku offline ke bawah ke online dan online ke bawah ke offline, you know. Yogi. Coba Bu sebagai yang paling berkumpul dengan itu Bu, silakan Bu. Lu mau cerita yang mana dulu? Lihat online ke offline apa offline ke online dulu? Pilih. Yang paling menyesakkan dada yang mana? Yang online ke bawah ke offline. Oh baik, gimana ya? Oh ini. Dari awal September ya Mas. September lalu gua tuh ada ujian internasional bahasa Korea gitu di Jakarta. Nah pesertanya kan bukan cuma dari institut itu, tapi terbuka buat umum. Iya. Kan ada orang-orang yang gua kenal, ada yang enggak. Pesertanya 30 orang. Dari ujiannya tuh dibagi 2 hari. Yang hari pertama itu 3, yang hari kedua 1 ujian. Karena capek bolak-balik ke rumah, akhirnya kan nginep terus keluarga. Nginepnya itu di belakang gedung tempat institutnya berkantor. Tapi kan secara nggak ngerti ya daerah situ, daerah Jakarta Barat. Ada Central Park, Taman Anggrek, sebelahan Podomoro, Apple Tower, apalagi Royal Medit, Neo Soho. Oh macam ada Soho, New Soho. Ya itu sih. Ya maaf, gue orang Jakarta kadang daerah mengandalkan Google Maps kan, ternyata memang dari Royal Medit itu apartemennya deket sih, jalan kaki ke si Apple Tower sekitar 10 menit kalau santai ya. Nah pas hari kedua gue dapat ujiannya itu jam 12, tapi si itu udah di woro-woro, jangan terlalu cepat juga datang biar ada tempat penuh. Karena ujiannya kan speaking, jadi dibagi per room gitu loh, dengan Korea online 20 menit seorang. Jadi kalau misalnya probayanya kita kalau nggak mau pasti ada suara ngobrol lah apalah. Ya udah gue sih agak santai. Tapi 5 menit menjelang jam 12, jadi 12.20 jam 12 sudah harus. Tapi jam 12 kurang 5 tuh udah diteleponin gitu kan. Gue jadi agak buru-buru dan sangat berkendap lah gitu ya, nyampe ke lantai 17 gitu. Nah nyampe di sana kos-kosan kan, si mbaknya tuh bilang, mbaknya udah Jo minum dulu aja gitu. Terus ditanya, lu dari Cikarang? Jangan, gue inget sama keluarga, soalnya bolak-balik capek katanya. Di mana? Di Royal Medit. Terus ada satu orang, gue tahu dari hari sebelumnya itu dia udah melihat gue dengan nyinyir. Nah karena tapan gue maaf banget kali atau gimana, gak kenal nih orang, itu juga namanya. Tapi kan kita bisa feel ya kalau misalnya ngeliatin kita di ruangan yang isi cuma 30 orang ya. Ya nggak sih? Cewek ngeliatin gua, terus dia tiba-tiba aja nyeletuk, dia berdiri sebelah gua dengan orang-orang lain yang sedang ngisi daftar peserta gitu. Kalau udah datang kan absen gitu ya. Di Royal Medit aja kayak nyasar katanya gitu. Siapa lu? Siapa? Kok di Royal Medit nyasar? Lu nggak pernah ya nyasar di satu gedung ya? Lu nggak tahu Royal Medit itu punya berapa tower? Gue pengen banget ngomong gitu kan. Tapi karena itu juga gue kondisinya kan pengen tenang ya pas ujian. Akhirnya dengan nggak kalah judes. Ini lu jawab. Gue jawab. Untuk ngelawan. Ampun. Apa lebih bilang, Mbak saya bukan orang sini, saya nggak familiar dengan daerah sini. Jangan asal ngomong, gue bilang gitu. Terus dia langsung diam, mengerti. Nah di samping dia tuh ada satu orang lagi, teman kita yang ngedesain logonya pot gitu. Agak kaget gitu ngeliat gue. Tapi maksud gue gini tuh, gue tuh pas dia kayak gitu teringat banget sama perilaku online yang dibawa ke offline. Maksudnya gini, kadang kan kalau kita di Instagram gitu, kita nggak kenal, tiba-tiba kita bisa jadi sering interaksi karena kontennya lucu. Misalnya konten tentang drama, tentang K-pop gitu kan.
ada aktor apa, kita bisa aja langsung aduh gue juga suka drama lu bang, gue juga merasakan drama terbaru lu opa gitu kan. Itu tuh persis kayak gitu, karena kita tuh nggak pernah peduli kita kenal nggak sama yang punya akun, kita kenal nggak sama follower lain kan, asal nyapa aja, bener kan? Itu perilaku online. Nah sementara offline nggak bisa read the room ya, lu nggak bisa lihat gue nggak kenal sama gue dalam kondisi apa lagi ngabsen, lu tiba-tiba ngejeplak gitu, lu siapa? Itu yang gue sangat what the heck banget gitu loh. Iya, sebenarnya maksud gue kan ya, kalau di online, bahkan menurut gue ya, online itu perilaku itu tidak apa ya, tidak baik gitu. Gue nggak dapet kalimat apa ada dan kayak yang lain. Kalau dibilang tidak disenangi, udah jelas ya. Ya, tapi itu nggak baik gitu, karena itu kan sama kayak hate comment. Gue kemarin tuh ya barusan baca, misalnya ada orang yang ini lebih aneh. Jadi ada orang yang memposting, kayaknya dia cukup well known ya. Aku baru sekali itu kok buka dia punya reels gitu, baru kelewat gitu kan. Nah, dia bilang ini ada sebuah buku, dia sangat kecewa sama terjemahannya gitu. Oke. Ini buku bagus, buku itu agak-agak tentang apa ya? Dari komen-komen di situ bilang itu agak misleading tuh bukunya gitu. Nah sebenarnya dia yang sedang dikomentarinya adalah terjemahannya gitu kan, ya kan? Jadi dia terjemahannya, ya kan? Terus ada yang jawab, no, ada yang jawab gini, lebih seru daripada kamu baca buku kayak gitu, mending kamu baca kitab sucimu gitu. Ya Lord, ada apalah dengan dunia. Gue bingung. Lu kenapa sih kalau ada orang dia tuh sedang mau mereview, Jadi intinya si A ini hobinya tuh nge-review buku. Dia bilang ini yes. Jadi aku kayaknya dia punya medsos lain, aku nggak. Jadi gue cuma sekilas aja gitu. Yang gue baca itu what gitu loh. Tapi dia bilang ini saya kecewa banget, dia bilang kan, soalnya ini udah kecetakan kesekian, tolonglah lu jangan keburu nyetak doang, lu lihat dong. Ya. Terjemahannya tolong Bu, Pak, tolong dilihat Pak, karena bikin kita jadi nggak nangkep ini gitu kan, itu jadi nggak nyaman. Jadi dibilang si A ini, oke, nanti gue review setelah gue baca versi bahasa Inggrisnya aja, versi aslinya gitu. Lah di komen gue, aduh kayak begitu ya. Daripada baca buku yang seperti itu, lebih baik kamu membaca kayak buku keagamaan, buku apa, kitab suci. Gue lupa beneran dia menyebut kitab suci agama apa, gue lupa. Pokoknya kitab suci ini gitu. Terus dia dijawab loh sama si pemilik akun kayak yang tolong dibaca tulisan saya, apa saya yang bedakan membaca buku kitab suci dengan buku biasa gitu loh. Ya, itu beda gitu. Walaupun kayak baca, ya kan menurut gue apa sih gitu loh. Nih makanya balas ada orang akun dia. Dibalas. Ini kan sama si pemilik akun. Ada karena dia ada panjang. Hanya gue yang nimpalin panjang. Maksud gue dia sendiri berarti sudah berkali-kali. Dia bilang gini, saya yakin akan banyak sekali komen-komen yang sejenis. Jadi ini sekalian untuk menjawab Anda semua gitu loh. Baru tau bingkak. Aduh, nggak tahu ya kalau emaknya ya. Ya nggak tahu. Aduh, ya ampun. Dalam hati gue ya, kenapa sih orang-orang ini kalau komen tuh suka nggak penting, tapi apa kadang-kadang itu yang seru ya. Gue nggak ngerti deh. Gue kadang-kadang gitu. Misalnya ngeliatin yang kayak gitu atau sesuatu yang kayak paling gue forward sama lu terus kita berdua ketawa gitu kan. Iya, ngapain gue komen gitu. Ya orang terus lah, itu kayak ngomenin pekarangan orang. Kenapa sih Pak tuh namanya bunga ros kan lebih cakep bunga melati. Tanam lah di halaman kau sendiri, woi. Kan gitu. Ini beneran. Aduh, gue jadi ingat loh yang soal terjemahan itu. Jadi kita baca nih
dari penerbit besar lah ya. Terjemahan itu kayak gini, kalau misalnya kita bilang ke teman kita, shall we go to cafe, terus lu bilang apa biasanya? Cool gitu kan. Yes. Kan artinya apa? Dia dapat jawab, dia apa dingin? Dia jawab dingin lah. Enggak. Oh bagus. Bagus. Sorry. Ya ampun. Nggak mogok kayak gitu, itu bagus. Kenapa sih nggak bilang yuk gitu kayaknya cool. Diterjemahin dengan yuk gitu kayaknya lebih oke ya. Itu bagus. Ini ngomong sama tangan juga nih kayaknya. Jadi gue ngerti banget concern yang bikin real sebenarnya terjemahan orang apa yang dicetak berkali-kali atau yang ini kan sampai trilogi ya. Trilogi ada kesinambungan cerita. Pokoknya itu juga, tapi masih sama itu bagus. Kali ngajak kemana? Ya gue juga pasti kalau misalnya gue rajin, gue pikirnya itu. Nah, iya dia kan masuk kok itu. Lu kan komen nggak penting kayak inilah. Tinggal di Royal Make aja udah gitu. Lu kenapa sih gitu loh? Emang nggak boleh tersesat? Nggak boleh ya? Nah ya. Nggak boleh. Lu nggak pernah. Gua kadang-kadang ya, lu nggak pernah ya tersesat. Lu nggak pernah ya tersesat. Iya apa? Gue kan lagi nggak ngomong sama dia. Gue ngomong sama dia tuh. Ada apa buat bikin outload ya? Gue lagi berkonversation ya sama. Berkonversation ini bahasa apa gue? Minggis kamu. Bertambah noun. Kan kacau. Dimarahin. Dia kan si admin dan dia tuh ada di sudut jam 10 gua. Terus dia nguping dan komen begitu. Who the hell are you? Gitu. Gua rasa ya mungkin orang karena udah kebiasaan asal komen tua banget. Yang mana menurut gue juga nggak proper ya sebetulnya. Dan banyak yang bilang nggak usah julid ya kalau nggak suka, nggak usah dilihat kontennya susah amat sih kan ini. Ingat gak tadi pagi tuh ada pembicaraan di grup kita kan soal drakornya Ica yang pada bilang kayak bagusan main ini deh yang ini kan. Gue lihat satu komen tadi iseng banget gue lihat kontennya video Netflix ini bilang gini, iya Bang Icang udah paling bagus aja main action, main thriller gitu, jangan main komes, tidak tenyot gitu kan. Terus ada yang komen nanggepin, apa dia ngeganggu lo kalau main romance? Ya ampun. Aku batuk gue. Ini antara orang yang oversensitif ya membaca dengan gue sesungguhnya gue juga bingung ya mau komen apa gitu ya. Kadang-kadang kayak ini lu ngapain sih thinking out loud kayak gitu ya. Kalaupun lu ya itu ya kebiasaan orang komennya asal jeplak gitu ya, main ngelempar aja suka banget sekarang ya kalau dulu kan istilahnya kalau lu nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik mending lu diem aja. Bukan artinya masih sebenarnya sih kayaknya nggak, maksud gue bukan artinya lu harus setuju dengan siapapun dan begitu lu nggak setuju lu diem, itu beda loh, sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik itu kan beda ya memang agak sulit sih ya itu sih menurut gua ya konteks. Nah kan kalau kayak gini kan ya ampun thinking out loud itu apa sih maksudnya? Iya Ngapain ya? Nanti gue lapaknya orang production house ya lu kan bisa komen aktornya gitu ya, tapi apa kayak ditimpali dengan amarah begitu nggak ngerti. Itu kan lucu ya, itu kan orang yang dikomenin malah nggak bilang apa-apa ya. Aduh gue gak lihat lagi, mungkin kayaknya bersembut juga soalnya kan banyak yang mengangkat diri sebagai SJW, SJW social justice warrior. Itu sebenarnya menurut gua mereka sama sakitnya sih ya. Ampura dulu sama pendengar kita yang mungkin SJW tapi
Mohon maaf ya. adalah segitu perlunya kah dunia ini dibenarkan gitu sampai you ada di mana benarkan gitu. Iya, sebenarnya kan only komen ya, cuman komen doang. Kalau si yang tadi gue bilang penulis review, dia menjawab sendiri, dia sikapi itu. Ada orang ngomong sama dia komen gitu. Ya, jawaban panjang di bawahnya ini mungkin kayaknya memberikan dukungan gitu kan. Iya. Kan jadi maksud gue, kenapa sih orang-orang emang, tapi mungkin kita yang salah ya Jo. Kan fitur-fitur komen itu memang ditujukan untuk kegiatan berinteraksi sedemikian ya. Kalau enggak ada yang viral. Kalau semua orang kayak kita gibahnya di podcast sendiri, nggak ada yang viral. Iya lewat podcast dong. Ya lagi berinteraksinya terfollower bukan follower bawah. Iya, ya kami yang di bawah. Dan lagi ya, kalau khusus buat yang mbak-mbak di tower ini, aduh, bukan mbak-mbak yang temen lo itu, temen lo sama-sama ujian, ya elah, lo biasa aja keles kayak nggak pernah dosa, heran. Iya, heran. Kayak nggak pernah salah, bukan nggak pernah dosa ya, kayak lo nggak pernah tersesat, lo nggak pernah di tempat yang lo nggak ngerti, gitu kan lo udah jago banget sih pakai Google Map. Pun udah pernah why would I care? You're nobody to me gitu loh. Ya enggak sih, gue gak peduli penuh dosa, gak pernah salah sempurna. Gue gak peduli kenalannya. Tapi coba lihat Betul ya. Mau betul. Ya digital apa? Iya, Lihat benar. Again, Iya benar. Reading room, please read the room. Baik lo online maupun offline, tolonglah ya Dik, Kak, Bang, siapapun Anda, tolonglah read the room. Mending mingkem ya. Kalau gua sejauh ini mending mingkem, kecuali itu memang agree to disagree ya. Ya, atau agree to disagree. Ya benar. Kalau misalnya ngomong itu teman kita yang bikin logo podcast kita, kan itu deket nih kayaknya ngomong gitu ya. Itu kan deket, gak jauh dari sini. Gue kan anggapnya bukan biasa-biasa aja. Karena gue kenal dia. Jadi kayak ngobrol aja kan. Ya. Waktu itu baru tahu kalau gue ternyata nginep. Gue pulang sekarang. Lah ini timba ini. Siapa kau? Sana kau. Ya itu kalau tuh online lo offline kan. Nah kalau gue nih ya pengalamannya offline dibawa ke online. Lebih ke inilah ya, maksud gue lebih ke dari manual ke digital gitu. Iya. Lebih kayak gitulah. Jadi ini ada orang sebetulnya bukan gue langsung. Jadi ada temen gue lah, temen lebih seru temennya dasar tukang hibah. jadi suatu saat ini nih lihat ngasih hasil kerjaan nih, ini admin finance-nya, bagian keuangan. Oke. Gampang kok bikin laporan pengeluaran per bulan. Beli kopi, beli apa, jadi yang kebutuhan apa sih namanya buat kantor gitulah, buat rumah tangga ya, dapur, jadi beli kertas lah, beli apa gitu kan. Terus udah nih, tadi cek kan sama temen gua gitu kan. Habis itu kemarin kan kita ini, kenapa lu masukin kertas ini, contohnya gue lupa detailnya, kenapa lu masukin kertas 2 rim, kita kan belinya 5 rim. Oh iya, terus iya ada saya ganti ya katanya, dibikinnya 5. Loh kok angka sebelahnya tepat ya? Serius loh, maksudnya 5 kali 65.000 gitu misalnya, tapi ternyata 130.000 atau 130.000. Loh kok gak ganti? Nyoba dong disorot. Hah? Ini kamu ngetik? Iya Bu, di kalkulator. Coy. Tidak. Wah, itu
itu di kalkulator terus diketik 130 koma. Gua wondering dalam dekat dia ngetik komanya nggak apa dia klik itu tanda koma di atas. Ini bisa. Kamu nggak tahu. Pokoknya kayaknya teman gue tuh udah sampai tak bisa berkata-kata dan ya sudah lah gitu. Gini ya caranya. Gini ya caranya. Udah. Memang kadang-kadang ya daripada kita membahas dan marah berkepanjangan untuk sesuatu yang obviously tidak bisa dilakukan, mending kita ajarin. Ya. Mending sini gue tunjukin caranya ya. Kan kita enggak. Aduh, maksudnya kita itu kan sudah jebolan yang kuliahannya tugas atau VA bukan tulis tangan lagi dan bukan ketik manual lagi ya. Jadi kayak Excel tambah kurang bagi ya. Enggak tuh. Aduh, tidak, gua nggak ngerti deh dia bilang. Ini udah ada ya, lu tinggal copy paste-nya, tinggal masukin formula, dia akan narang. Nyeritain dirinya sendiri dengan perilaku manual itu, gitu loh. Tapi dia nggak tahu ya, kalau di Excel itu, mungkin dia pikir itu sama kayak spreadsheet, kayak Word gitu. Jadi dia ada tulis sama dengan tulis formula dia nggak tahu. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya kalau dia bukan keluarin ya, kan 65.000 itu jadinya rutin. Karena bukan murni. Iya kan dibikin ada volumenya satuan gitu kan udah ada template. Di angka sebelah tuh diketik 3000 gitu loh. Gue bukan bilang buat canggih banget ya Excel. Gue kemarin sesama konsultan ada yang menunjukkan, oh itu caranya gini, katanya boleh percengang-cengang. Ada fungsi itu di Excel. Pakai nama. Segala-gala ada, ini caranya gini aja, ini caranya gini aja. Gini ajanya dianya yang gue nggak tahu. Iya. Kan itu karena I know itu ada dan lu ada yang gratis ada yang bayar. Yang gratis aja udah bikin gue tercengkang. Ya apa dia bayar? Gue pikir wow betapa gampangnya hidup di dunia Excel ini. Kan gue maksud gue ya tapi tolonglah tambah kurang bagi kali. Jadi mungkin itu ya kita harus, gue rasa sebenarnya itu bisa buat kita botak pegangan gitu, yaitu di atas langit ada langit, ya. Lu makanya, ya kan, bulan, ya kan, oh iya betul. Karena di mana rekening dan dompet gue semakin bijak ya, ya kan, langsing. Gue juga harus semakin bijak dalam membatasi energi. Jadi ya itu kayak ini loh, maksud gue di atas langit ada langit. Sehingga keep it to yourself please gitu loh gue. gue belajar juga dari temen gue ini. Dia kan bukan yang masa kau nggak tahu terjadi ini lala. Dia nggak bilang gitu, dia langsung aja sini ibu ajarin sini. Udah gitu aja, shortcut dia langsung cara paling cepat di dunia ini. Gitu. Karena kan fokusnya kan pekerjaan jadi kan gitu ya. Iya dalam hati gue pikir oh masih ada ya orang kayak gitu ya. Sebenarnya kita ya sungguh bersyukur gitu ya sehingga tidak ada kan mengurangi kesalahan. Sebenarnya mengurangi kesalahan ya. Kegiatan online ini harusnya mengurangi kesalahan. Kedigitalan. Iya. Aduh. Pernah punya admin yang kayak gitu loh. Waktu dibalik manual. Iya, jadi dia tuh lulusan hukum, Universitas sebelah ITB, you know lah. Nah, oke. Kejam. Oke. Paksa balik ke Balikpapan karena sakit. Jadi mereka bertiga kan diskusi lah siapa yang akan ngurus orang tuanya. Si anak pulang ke Balikpapan. Nah, pas teman gue ini tahu gue di Balikpapan, ini nanya ada kerjaan ya buat adik gue bilang, tuh. Kerjanya cuma gitu, nginput harga, kan gue di purchasing waktu itu. Iya. Doang. Iya. Terusnya dia beneran manual ketik. Ada itu tahun 2000. Dia beneran ketik. Nominalnya 2 ring, dia berapa satuannya, terus pakai kalkulator.
dan itu di copy paste diketik manual. Dan itu jurusan hukum loh, universitasnya bukannya abal-abal, jadi gue yang Tapi apa karena nggak pernah make ya? Tapi masa sih nggak pernah make ya? sih pas TA-nya nggak ada tabel sama sekali, itu juga gue agak kayak terus tabelnya pakai Word doang, kayaknya agak susah ya Wah, nggak ada dong. Hitung apa? Mana ada hitungan kalau hukum? Hitung apa? Ya nggak tahu ya. Kadang-kadang ya itulah balik lagi ya. Di atas langit masih ada langit sedikit for you. Itu yourself. Iya, dan waktu itu gue gak terbaik teman kakak. Gue akhirnya, tapi gue gibahin sama si Andi. Udah gitu, makin lama dia masih gak tahan, sebulan kemudian resign kok. Karena lu ya. Bukannya, ya, Karena lu ya. kalau terbaik kerjanya, bukan angkanya dia gak kuat, gak pernah lihat kan. Boro-boro gue bilang pakai makro, cuman kali tambah bagi curang doang. Dia gak bisa. Kenapa cari selisih harga, margin gitu-gitu dia gak bisa, gak kuat, bulan doang. Gue juga nggak tahu sih. Ya, sebenarnya ya, maksudnya ketika itu kan kita punya kesempatan untuk cari tahu kan gitu ya. Iya. Nah kita pakai, masalahnya kan karena kita nggak make. Masalahnya masalah kedigitalan karena kita nggak make aja. Giliran mau make, pasti gini cara. Kita gampang. Kayak misalnya Canva tuh, dulu kan Ini banget loh, banyak banget solusinya. Tapi begitu mau drag and drop, ada nggak? iya. Udah disiapin gitu loh fungsinya. Begitu kita mikir, pengen deh frame fotonya agak bulat-bulat, nggak ada tuh bulat segitiga oval. Betul. Ya itu ya, makanya walaupun gua akui loh perilaku gua masih kebanyakan yang offline gue bawa ke online. Karena buat gue ya itu my way to survive ya. Bukan. Ya kecuali tindakan-tindakan negatif itu gue rasa gue lebih bawa perilaku. Gue tetap membawa perilaku offline gue sih ke online. Gue males komen. Gue skip the battle. Skip the battle gue. Ngapain gue komen-komen? Gue pernah soalnya masalah komen ya. Gue pernah adalah salah seorang rekanan ya, acquaintance lah gue bilang ya. Jadi gue ada bosan agak beberapa kali dia berdoa lewat status. Kayaknya ya. Oke. Tapi suatu kali waktu kayaknya gue komen. Tapi gue bener-bener lupa ya. Mungkin ini lebih cocok gara-gara berantem karena tulisan ya. Iya. Tapi apa ya, gue kenapa jadi lupa ya, apa gue repress ya memori itu ya. Akhirnya gue unfollow. Iya, akhirnya gue unfollow. Lebih baik buat berjiwaku. Dia kan kayaknya gue perilaku offline gue bawa ke online juga Jo. Yaitu unfollow. Nyari konflik kan, pendekat jalan Iya, pendekat jalan memutar. Jadi gue beneran. Jadi gak selalu loh offline dibawa ke online itu jelek. Kadang-kadang ada baiknya loh, ada baiknya. Nah kalau udah disuruh offline, suruh online, dicek lagi dengan offline gimana? Gue mau cerita nih. Mangga. Gimana? Sekolah ini doyan banget keluarin Google Form. Segala gitu ada Google Form. Mulai dari ngisi data diri sampai persetujuan vaksin, persetujuan pemeriksaan gigi dan lain-lain. Nah, sesudah isinya kan di Google Form kita harus naik. Ya enggak? Iya. Baca dong, itu punya murid siapa, secara namanya langsung dengan absen. Nomor induk siswa. Iya. Setiap habis Google Form itu, gurunya pasti akan langsung bikin form lagi di orang tua yang sudah mengisi harap isi list berikut. 1, 2 silakan lanjutkan. Gue ngomong sebelum liburan gue ngomong sama kepala sekolah salah satu dari 3 sekolah anak gue. Bu, Pak, udah dari Google Form, Anda sudah bisa tarik datanya, gak usah lagi kayak begitu. Karena kan gini ya, waktu kita ngisi si form Google AG itu, jadi kan kadang kita timingnya gak pas dengan orang yang ngisi. Misalnya isi di nomor 7, ada teman gue ngisi nomor 7 juga, nomor 7. Jadi
itu buat isi data dari 24 orang aja bisa sampai 50-an. Karena ini tuh timpa-timpaan nomor. Jadi gue bilang gitu. Tapi hari pertama sekolah setelah liburan kembali dengan form baru dan list baru. itu ya, gue udah lihat ya di tempat. Jadi gue lihat itu pembaruan di WAG-nya di klub alumni gue salah satu. Jadi tadinya kita kan kalau misalnya ada kemalangan apa kita kumpulin duit kan, kita kumpulin aplikasi gitu. Nah tadinya dibuat begini, siapa yang udah lu ngupdate formnya, lu update lu copy gitu. Nah akhirnya dibuat jadinya yang mengupdate itu yang terima duit, jadi bendahara yang update. Jadi dia bisa tahu si ini. Nah sebenarnya kan pihak sekolah mestinya gitu dong, dia yang kasih tahu si A B C D sampai ini udah ya. Nah, udah. Nah jangan kita aja disuruh ngupdate, emang lu nggak baca? Yang kan juga harus kita. Kata suami gua itu ya mam kayak begini, you ngisi Google Form, udah gitu ada satu kertas ditempel di depan kelas, isi lagi pakai pulpen. Iya betul, bahwa saya sudah ngisi Google Form. Untung nggak ada Google Form, untuk Google Form. Nggak ada. Jadi ada dibikin sama Pak saya nih. Gue pas cerita, pas dia bilang kayak lu tempel kertas kelasannya, gue udah ketawa. Iya bener. Iya kan, saya udah ngisi ya Pak, kan gitu. Itu lebih ke ini sih menurut gua, tujuannya itu sebenarnya kayak yang saya udah ngisi ya gitu. Jadi sebenarnya menurut gue bukan pihak sekolah yang butuh itu, tapi ngasih tahu orang lain, boy lu belum, harus belum, boy. Yes, perlu. Kita ya kan, begitu kita lihat sebuah list yang harusnya kita bagian dari itu, terus kita nggak lihat nama kita pasti panik dong, panik. Kok gue belum. Kamu ya kan nggak semua orang kayak lu, kalau semua orang kayak kita kan ada nyawa kau gue bilang caranya ya biar lo hebat waktu energi. Kalau misalnya ada Google Form, gue lihat deadline-nya, gue bikin kalender, gue dimin udah. Lu bikin kalender maksudnya? Iya, apa saya nih Google Form tentang data vaksin itu kan dia kan tidak aja 30 September jam 12, gue bikin di kalender gue jam segini, jam 11 gue harus ngisi. Jadi sebelum itu gue gak akan buka itu. Udah rapi. Emang waktu itu isinya per kejadian vaksin satu grup, apalah yang lain satu grup, ya kan? Lu masa mau archive kalau ada kejadian grup Google Drive lain, Google Form lain gimana? Ya udah, nasib dia aja dibaca sama kamu udah. Ya ampun, sedih ya. Kalau ini kayaknya perilaku apa ini? Perilaku enggak, perilaku offline lu bawa ke online juga deh. Enggak, ini perilaku memilih not my circus, not my monkey. Apa? Not my circus, not my monkey. Bukan sirkus gue, bukan monyet gue. Jadi gue mau usah repot di situ. Ngerti gak? Enggak, tapi gue apa? Biasanya, emang bener kayak kata lo, kalau misalnya listnya itu udah keburu mau penuh gitu ya. Iya. Itu udah langsung atau mau yang belum panggil sih, bla bla. Pressure gitu. Peer pressure. Mau itu semua menjalani hari gue dengan damai. Ya, gua awalnya aku dengan taktik itu, jadi ya udah, gua set kalender sama nanti kan. Kalau misalnya ada info yang lewat ya, sikul lah, bukan sikul lah. Kadang-kadang ya kalau kayak gitu, mam ini ada yang belum isi dalam arti itu kalau masih masuk deadline, kalau gua itu hitung-hitungnya itu sebelum deadline atau sudah lewat deadline? Sebelum udah lama. Kalau sebelum deadline lu ngapain ribut? Kan belum deadline. That's why. Ada janjian nih minggu lalu kembali
sebenarnya ada tugas nulis dari kelas online Bang. Dan saya tanggal 24. Ini guru gue aja. Sorry itu saya kira umurnya udah 65. Jadi konsen dengan Sio. Gue dikasih data tanggal 18 dong udah harus gue diemin. Ya, kalau jadi nikah kalau top group itu jam pensiun satu tanggal 18 gue diemin. Tanggal 18 kasih. Iya. Lihat nih. Nah udah gitu kelasnya kan baru hari Jumat tanggal 22 gitu. Iya. Di message lagi Japri udah di mention gue diemin Japri harus hari ini ya. Terus gue bilang kan tanggal 24 Sep. Ya emang kamu bisa. Terus gue bilang gini karena gue benar-benar heran sama guru ini dan dia juga heran sama gue. Ya anak dia belajar gak sih santai banget. Dia bilang Santai banget. Dia belum kenalmu ya? Iya belum. Soalnya gini, gue kan sekarang ini lagi jalan 2 kelasnya paralel Kak. Satu kelas selesai, begitu kelas yang berikutnya itu pertimbang kita gitu loh. Jadi gue keteteran, satu itu gue pengen selesai dulu, mau ujian dulu kan. Iya. Gue rada kikir lah, tugas-tugas gue boleh kerjain. Bisa nyusul sih tugas di situ. Tapi tugas yang kayak apa, big assignment itu harus dikerjain, kalau gue gak bisa lulus gitu kan. Jadi langsung kayak kita bisa. Terus gue bilang gini, Sam, please trust me. Gue sampai bikin status, karena gak pernah gue ngomong apa gue, tolong percaya saya. Dan akhirnya dia balas emoticon awalnya bareng, oke, I will believe you gitu lah intinya ya. Terus tanggal 24 gue submit jam 10 kurang 10, berarti jam 12 malam kurang 10 menit kan. Gue submit, gue langsung apa gak foto. Udah gitu besoknya gue dikasih nilai berapa coba? 98 dari 100. Oh tuh tinggi. Iya, dikasih komen gini. Aku nulisnya bagus, tapi kamu bikin respon jantung. Wow, nulis komputer sama apa berarti? Iya, dia lain lebih parah dari gua. Dia sampai 2359 kali. Ini kan lulusan klip kan ada mati. Betul. Iya, tapi maksud gua sebelum data itu biasanya ribet udah ngerti gua kenapa. Gak usah gitu. Ya, dia kan ini mengingatkan begitu. A constant reminder. Constant reminder. 19, 20, 21, 22. Gitu. Itu ya, kalau sama penjinak bom, gue rasa udah dikotak itu kepalanya. Wah, iya, saya real, gitu. Dana gue cuma tanggal 23 dong. Oh, ya. 24, sore pagi. Jangan lupa hari ini. Sesuaikan waktu kalian dengan waktu Korea, jangan sampai lewat. Mungkin dia kenal denganmu. Iya, tapi dari danau di utara Bali, terus mampir McD. Gue bilang sama orang tua mana anak kasih gue setengah jam nulis. Jadi gue di McD nulis itu jam setengah 10 sampai jam 10 kurang itulah, kurang dari setengah jam. Ya, kata nyokap gue demi amat ya demi lulus. Oh nilai gue gitu ya udah. Kan bagus nilainya. Aneh deh kamu. Iya, maksudnya ya gue seneng lah nilai gue ya emang sesuai dengan belajar gue lagi. Kalau gue iya memang gitu dia kayaknya dia udah ini lesson learn dari yang sebelumnya kali. Tapi ya intinya ya dari pembicaraan kita hari ini ya aku sih bisa ngambil sebuah benang merah. Suatu benang merah. Sebenarnya lu kata mau online, kata offline, sebenarnya itu masalah media ya. Iya nggak sih? You know, tata krama itu maksudnya ini dari segi tata krama itu tetap sama. Yang beda itu dari segi teknologi aja. Kalau metodenya itu harus tetap sama. Tapi apapun metode lo, mau canggih, mau nggak canggih, mau udah nyari pakai Google Map, mau pakai peta, mau nanya orang 20 kali ya. Tapi kelakuan lo melihat, maksudnya perilaku lo ngeliatin orang, berkomentar, thinking out loud, itu kayaknya online atau offline menurut gue satu. Walaupun metodenya udah canggih ya, lo tetap aja mulut lo kalau nggak dijaga, ntar gue hajar lo, kan gitu ya.
Baiklah Rijo, terima kasih ya menyempatkan waktumu di tengah keramaian Cocomelon dan Baby Shark. Tudu. Abang kakak adik pendengar, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast The Cho Sisters. Jangan lupa mampir ke Instagram kami podcast.thechosisters dan email Ome. Apalagi Jo, komen, saran. Oke, email kemana Jo? Ya. podcast.thechosister email. Iya, boleh. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.